Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo, masa al khair. Masa'ul nur. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bi Khair, khair. alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, Tamam, alhamdulillah. sebelumnya ini Ustazah untuk pengucapan kalau kita ingin menanyakan kabar kepada orang yang mungkin dihormati gitu, hadrotak. Misalkan kita nggak pakai kata Hadrotak ganti itu anta, kayak anti, antum gitu kan. iya, hadrotak Pada itu sosok. kata ganti anta. Oh, anta ya. Jadi Ya, misalkan kalau kita mau ingin nanya Anda dari mana gitu. Jadi hadrotak min aina gitu. Jadi kamu dari gitu. mana? Kata ganti kamunya. Oh, jadi itu di depan kalimat ya ditaruh ya. Hadrotak itu. Hadrotak. Ya, di depan. Oh, di depan. Oke, siap. Mm-mm. Jadi kita nggak pakai min aina lagi ya, min aina anta gitu, min aina anti. Hadrotak min aina gitu. Iya, bisa gitu. Oke, siap Ustazah. Oke, tamam. Oke. Materinya ya. Sanwasil. Nah, fidar sirrobi al-umuru wa makanus sakan. Nah, di sini kita bahas tentang sama ya bahasa Arab sama bahasa Indonesia, al-umur. Umur, al-umru atau al-umuru. Ya, bisa dibaca dua. Bisa al-umru, mimnya sukun, bisa al-umuru. Atau mimnya dibaca dhammah. Oke, jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa pelafatan kayak Jum'ah, hari Jumat. Itu ada Jum'atun, mimnya sukun, ada Jumu'atun, mimnya dibaca dhammah. Ya, karena memang bahasa Arab itu kan dilafatkan oleh banyak kabilah-kabilah Arab. Kan satu jazirah Arab itu luas kan, ada yang tinggal di Hijaz, ada dari keturunannya Bani Tamim, Bani Asad, Bani Hudail gitu. Seperti halnya Al-Quran kan juga pelafatannya macam-macam, makanya ada qiraat sab'ah, asyra, arba'ata asyar gitu. Jadi dalam satu lafaz bahasa Arab itu juga banyak ragam pelafatannya. Kayak hari Jumat itu, jadi kalau keturunannya Bani Tamim, nah itu dibaca Jumu'atun, jadi mimnya ada domahnya. Tapi kalau yang lainnya Jum'atun, mimnya sukun gitu. Ini juga bisa al-umru, bisa al-umuru gitu. Nah, al-umuru, tapi enak al-umru gitu sih. Enak yang tengahnya sukun ya. Kayak Jum'ah kan juga enak tengahnya sukun kan. Jum'atun daripada Jumu'atun gitu kan. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya dari qabilah yang fasih. Jadi al-umru wa makanus sakan. Jadi kita di sini akan membahas tentang umur dan juga tempat tinggal ya. Sakana yaskunu artinya tinggal. Nah, jadi misalkan ya, saya bertanya ke Pak Ki, Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Gitu. Aina taskunina, di mana kamu perempuan tinggal? Gitu. Karena makan kalau bahasa Indonesia makan itu makan. Kalau bahasa Arab makanun kafnya panjang artinya tempat. Tempat tinggal, maka nusakani. Kalau menjawabnya gimana Ustazah? Kalau ana sakani atau apa? Askunu fi Jakarta misalkan. Askunu fi gitu. Pare. Askunu fi Jawa Asyarkia. Oh iya. Askunu ya. Oke, makanya di sini gambarnya tempat. Iya, askunu karena saya kan. Askunu. Oh, saya itu bukan berarti tempat kelahiran ya Ustazah, di mana stay kita sekarang ya kalau dalam bahasa. Iya, stay-nya aja gitu. Oh iya. Tinggal domisili. Domisili di mana sekarang? Oke. Jadi lebih ke tempat tinggal. Oke, makanya di sini ada nih yang paling kanan atas. Kita mulai dari mufradat al-ula. Mufradat artinya kosakata ya. Al-mufradah askunu. Ya. Kulu ba'di askunu. 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 Nah,
Makanya di sini ada askunu fi madinatir Riyadh. Artinya maknahu askunu Saya tinggal fi madinatir Riyadh Di kota di Riyadh. kota Riyadh. di kota Riyadh. Makanya tadi caranya Oh, aina iya. taskunu, di mana Iya. kamu tinggal? Askunu fi madinati Kediri. Askunu fi madinati iya. Jakarta, gitu kita bilang. Hmm. Atau lebih tepatnya desa, misalkan desa bahasa Arabnya Koryatun ya. Ya, Koryatu, kalau saya nama desanya Koryatu Bendo gitu. Berarti lebih Oh. spesifik, lebih khusus lagi. Aina taskunu, askunu fi madinati Kediri. Askunu. Berarti jadi kalau pakai desa, berarti kalau desa fi Koryati. Iya, fi Koryati. Koryati desa apa gitu ya? Iya. Kemudian Di al-mufradah. Arab ada perbedaan ini enggak, Ustazah ya? Kalau kita kan ada desa, kelurahan, kecamatan gitu. Di Arab ada kayak gitu juga kayak di Arab. Contohnya kalau di Mesir gini, dia kan kalau di kita kan sampai RT RW ya. Nah, kalau Iya. di Mesir nggak ada sampai RT RW, jadi dia cuma mungkin karena saya tinggal di ibu kota kan dulu di Kairo ya. Tapi Jakarta ibu kota juga punya RT RW kan ya. Kalau di sana nggak ada, pokoknya RW. Iya, iya, sampai ada. cuma gini aja. Jadi misalkan nama kota Kairo ya, askunu fi madinati Qohiroh ya. Kairo kan bahasa Arabnya Qohiroh pakai H. Nah, terus sebelah mana kita bilangnya hai, pakainya distrik. Habis itu distriknya pakai angka, kayak misalkan distrik 6, hai Sadis gitu. Distrik 7, jadi sampai distrik 10 gitu-gitu, hai Ashir gitu-gitu. Jadi pakainya distrik. Nah, distrik itu bahasa Arabnya hai. Hai, oh. Jadi kayak daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 gitu pokoknya. Pakainya distrik. Terus setelah distrik nggak ada lagi ini pisah-pisahnya. Kita langsung bilang misalkan patokannya masjid, ya udah deket masjid apa gitu. Karena di sana itu apartemen kan kebanyakan. Karena sukan ya, sukan karena sakana itu tinggal. Kalau sukanu ada tasydidnya, sukanu artinya penduduk ya. Sukanu Misro, sukannya apa penduduk Mesir. Yaskununa tinggalnya haulan Nil, dekat sungai Nil aja. Soalnya kalau jauh dari Nil kan nggak ada air. Jadi akhirnya padat, jadi pakainya apartemen kan. Nanti ada di sini bahasa Arabnya apartemen. Nah, jadi pakainya nomor-nomor apartemennya itu, pakainya nomor-nomor. Jadi habis kita nyebutkan Madinah Qohiroh, distrik berapa, apartemennya nomor berapa gitu langsung udah. Nanti lebih mudah lagi patokannya dekat masjid apa gitu misalkan. Sebelahnya, kanannya, depannya, kirinya masjid apa gitu. Di sana banyak masjid kan. Makanya Kairo itu dijuluki dengan negeri 1000 masjid, 1000 menara. Menaranya menara masjid maksudnya. Ya. Tamam. Kemudian setelah askunu kita punya al-mufradah asaniyah abhathu. Qulu ba'di abhathu. Abhathu. Nah, di sini ada abhathu an. Jadi setelah abhathu an, kita bil lugotil arabiyyati fil maktabati. Nah, maktabah artinya library ya, perpustakaan kita sudah ya sebelumnya maktabah. Abhasu saya mencari. Jadi kalau bahasa Arabnya saya mencari buku bahasa Arab di perpustakaan. Abhasu an kita bil lugatil arabiyyati fil maktabati. Qulu ba'di abhasu an kita bil lugatil arabiyyati fil maktabati.
Oke, jadi abahasu an kitabil lugatil arabiyyati fil maktabati. Mencari artinya abahasu. Ada dalam Al-Qur'an itu yang kisah burung gagak gitu loh. Ya bahasu, Hana lupa. Pokoknya jadi mencari-cari tempat untuk menguburkan satu burung gagak yang lain itu loh. Yang cerita Qabil Habil. Itu ada mufrodat ini pokoknya ada ya bahasu. Coba ada lupa ayatnya apa. Astagfirullah. Ya bahasu sau'atihima gitu-gitu pokoknya. Itu pokoknya ada ya nanti kalau pas lagi baca Al-Qur'an, pas lagi kisahnya burung gagak itu. Ada lupa pokoknya ayatnya udah lupa. Pokoknya maknanya itu yang burung gagaknya diberi untuk memberi isyarat gitu ke Qabil Habil itu kan, cara menguburkan jenazah itu dengan menguburkan dalam tanah gitu kan. Itu ada kata ya bahasu gitu. Al-mufradah as-salisah al-jami'atu. Al-jami'ati. Jami'atu. Sudah ya sebelumnya ya. Maknahu Kampus. Universitas. Kampus. Misal fil jami'ati ata'arrafu 'alal asdiqai. Fil jami'ati maknahu Di universitas. Oke. Nah, dalam bahasa kita juga ada kan ta'aruf gitu. Nah, ata'arrafu itu kata kerjanya. Kalau ta'aruf kan prosesnya, gerundnya gitulah, kata benda udah kata benda, prosesnya gitu. Kalau ata'arrafu saya berkenalan ya. Alal ata'arrafu alal asdiqoi. Asdiqo itu jamak dari sodikun. Sodikun artinya teman. Jadi di kampus saya berkenalan dengan banyak teman. Bahasa Arabnya fil jami'ati ata'arrafu alal asdiqoi gitu. Jadi ta'aruf itu dia udah kata proses. Kalau kata kerjanya ata'arrafu, saya berkenalan gitu. Ayo aku lu ba'di fil jami'ati ata'arrafu alal asdiqai. Nah, jadi gitu ya. Di kampus pasti di kampus kan kenalan sama banyak teman kan. Jadi ata'arrafu Kalau satu orang teman tunggal asadiku, Ustazah. Sodikun. Oh, Sodikun. Kalau teman perempuan, sodikoti. Sodikotun. Iya ya. Sodikotun ya. Sodikot. As-sadiqo ada as-sadiqoi. Oke. Man saya fil jumlah. Man siapa? Saya akan meletakkan fil jumlah dalam kalimat. Terserah pilih dari askunu, abhasu atau al-jami'ah. Satu-satu. Siapa dulu mau bikin jumlah? Boleh pilih askunu, abhasu atau al-jami'ah. Al-jami'ahnya kita pakai yang ata'arrafu aja biar kata kerja semua ya. Askunu, abhasu sama ata'arrafu. 3 itu pilihannya. Al-jami'ah udah kemarin. Al-jami'ah ya. Askunu, abhasu, ata'arrafu. 3 itu pilihannya. Pilih yang mana mau bikin. Askunu. Atau mau bikin satu jumlah yang nyebutin 2 kata kerja sekalian. Wow. Jadi cerita. Habis ini kan 3 kata kerja nih. Askunu, abhasu, ata'arrafu. Siapa dulu mau bacain jumlahnya? Abhasu. Man saya jumlah tahu. Ya. Pilih yang mana dulu nih? Pilih itu ihtar gitu. Ihtar itu kata kerja. Kata perintah. Ihtar. Oh, ihtar. Makanya orang biasanya ikhtiar kan. Ikhtiar itu kan dia kayak memilih langkahnya dengan bersungguh-sungguh. Ihtar itu pilihlah gitu. Jadi bahasa kita ada kan ikhtiar gitu kan.
Jadi ikhtiar itu kan dia berusaha memilih langkah yang dia mau gitu kan. Makanya ikhtar, pilihlah gitu. Jadi berikhtiar gitu, memilih jalan. Ikhtar. Gitu. Hmm. Askunu, abhasu atau ata'arrafu. Apa ya? Ya benar. Ini sering kita pakai sehari-hari loh. Askunu, abhasu, Oh iya, ata'arrafu. abhasu aja Ustazah gimana Oh abhasu? iya, abhasu. Tafadhol, ikra jumlah. Saya mencari uang di dalam lemari. Ya, bisa. Di laci ya, ya bener lemari aja ya. Nah, Asbahu abhasu, abhasu anfulus fil, aduh lemari lupa. lemari, khizanah. Eh, Makanya biasanya ada waktu sahur itu kan ada hazanah kan. Hazanah apa ya judulnya di Trans 7 itu. Hazanah. Kan hazanah itu kayak lemari tempat penyimpanan gitu kan. Makanya hazanah Islam tuh maksudnya kayak apa ya? Dokumen-dokumennya orang Islam gitu loh maksudnya sebenarnya. Makanya hazanah itu kan lemari kan pasti tempat untuk menyimpan, apalagi zaman kerajaan dulu kan nggak kayak zaman sekarang pakai e-money, pakai gitu-gitu kan, pakai bank, ATM gitu. Zaman dulu pakainya hazanah itu. Jadi hazanah itu kayak simbol kekayaan gitu. Makanya hazanah Islam itu sebenarnya lemari tapi bentuk majasnya tempat penyimpanan barang berharga gitu. Kayak hazanah Islam itu kan cerita tentang histori kejayaannya Islam gitu. Yang biasanya sering nonton nggak Pak Bu? Biasanya kalau sahur-sahur ada hazanah itu apa habis sahur gitu. Habis sahur deh sambil habis subuh biasanya pas Ramadan. Iya, tahu. Ya kan? Biasanya kan cerita Iya. tentang khalifah, tentang panglima perang kayak Khalid bin Walid dan sebagainya Iya. gitu kan. Judulnya hazanah kan. Sebenarnya hazanah itu tempat penyimpanan kayak lemari gitu. Khizanah gitu. Makanya abhasu anil fulusi fil hizanati gitu. Sebenarnya kata khazanah itu dari kata hizanah. Lemari tempat penyimpanan berharga gitu. Tapi diambil majasnya. Lemarinya orang Islam. Bahasanya apa ya bahasa Indonesianya? Kan bahasa Indonesia juga kadang lemari itu tempat penyimpanan berharga gitu. Dokumen juga bisa kan. Kalau lemari pakaian apa Ustazah? Hizanah itu. Sebenarnya hizanah itu lemari. Cuma bebas kan mau meletakkan pakaian atau dokumen atau uang atau harta gitu. Kan biasanya juga ada yang naruh pakaian plus ada hartanya juga kan. Mau emas apa fulus gitu kan. Iya. Jadi dulu kayak kekayaannya raja itu bahasa Arabnya hizanatul muluk gitu. Itu harta kekayaannya kerajaan, hizanatul muluk gitu. Makanya ada hazanah Islam itu kayak dokumen kejayaan Islam. Sebenarnya bahasa Arab tuh deket sama kita kan sering pakai sehari-hari. Fil hizanati. Banyak kata serapan ya ternyata. Ya, jadi tadi abhasu anil fulusi fil hizanati. Coba diulangi Pak. Abhasu anil fulusi fil hizanati. Abhasu anil fulusi fil hizanati. Fil hizanati. Fi hizanati. Bu Indri pilih mufradat yang mana nih? Ihtari. Aku coba ya. Askunu fi madinatil Jakarta. Askunu fi Jakarta. Askunu fi madinatil Jakarta janibal masjidi. Janibal masjidi. Fil masjidi atau rotu ala habibi. Masya Allah. Ata'arrafu alal habibi. Masya Allah. Ma'ahla itu kayak too sweet gitu ya. Apa artinya tuh? Ini
kata Bu Indri tadi, askunu fi madinati Jakarta janibal masjidi ata'arrafu alal habibi fil masjidi itu dia. Nah, udah. Berarti fihi tinggal gitu. Hi-nya kembali ke masjid. Kan masjid itu udah disebut. Oh, iya. Fihi berarti ya. Fihi. Oh, ya. Pak Riki sudah paham maknanya? Askunu fi madinati Jakarta janibal Saya tinggal masjidi. di Jakarta. Ya, itu udah tahu. Masjid. Ya. Ata'arrafu ala habibi. Saya berkenal dengan pacar saya, berkenalan ya. Fihi, hi-nya kembali ke masjid, di dalam masjid, di masjid dekat rumah berarti ya. Di masjid dekat rumah gitu. Tamam. Oke, sudah bisa ya penggunaan mufradat askunu, abhasu, ata'arrafu. Kalau abhasu an, kalau ata'arrafu ala, itu ada sambungannya gitu. Jadi kayak bahasa Inggris kan ada get up gitu, pick up gitu kan. Kan ada pick terus sambungannya up gitu. Bahasa Arab juga samanya abhasu an, ata'arrafu ala gitu. Jadi ada sambungan hurufnya. Oke. Ya, atali, nuasil, next. Baitun Korea. Kori. Oke. Umur. Kita punya baitun. Pasti semua Baitun tahu ya. rumah. Makanya di sini kita lihat misalnya hal tabhasu an baitin taskunu fi gitu. Coba ikutin kulu ba'di hal tabhasu Hal tabhasu an baitin an baitin taskunu fihi. taskunu fihi. Apakah Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar hal sama kaifa kan. Kalau kaifa bagaimana, kalau hal apakah. Iya. Hal tabhasu berarti artinya maknahu apakah kamu mencari an baitin Rumah taskunu fihi untuk tinggal gitu ya. tempat tinggal. Apakah untuk kamu kamu mencari tinggal? rumah? Oke, tamam. Tidaknya. Sudah lancar ya bahasa Arabnya ya. Alhamdulillah. Hal tabhasu an baitin taskunu fihi. Jadi misalkan kita ahlu bait ya, kita tinggal di daerah ini. Misalkan tinggal di daerah Pare. Kemudian saya lihat ada pendatang. Terus saya tanya, hal tabhasu an baitin taskunu fihi. Kamu cari rumah untuk tinggal ya gitu. Misalkan cari kontrakan atau nyari kos-kosan gitu misalkan atau nyari asrama gitu. Jadi kita sebagai tuan rumah maksudnya yang tinggal di daerah itu biasanya kita kalau lihat pendatang kan kita nanya, kayaknya lagi cari rumah nih misalnya gitu. Kita tawarin kontrakan atau kita tawarin kosan gitu biasanya. Kan ini ceritanya masih mahasiswa. Biasanya mahasiswa kan nyari kos-kosan gitu. Ya. Hal tabhasu an baitin taskunu fihi ya. Fihi di dalamnya, nyanya kembali ke bait ya, di dalam rumah itu tadi. Jadi biar nggak ada pengulangan kata, pakai pronoun kalau di bahasa Inggris ya. Kata ganti ketiga kalau bahasa Indonesia ya. Terus koribun, ayo kulu ba'di koribun. Askunu koriban minal masjidi. Ayo kulu ba'di askunu koriban. Askunu koriban minal masjidi. Minal masjidi. Oke. Maknahu korib apa artinya tadi apa korib? Kayak sahabat Dekat. karib gitu loh. Dekat ya. Dekat. Atau Makanya bahasa Indonesia tuh bilang sahabat dekat, sahabat karib ya kan. Kerabat kan akorib, orang-orang terdekat gitu. Jadi sebenarnya kerabat, karib itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Tapi pakainya kof, koribun. Kalau orang Indonesia karib gitu kan. Aslinya korib gitu. Oke, berarti artinya apa nih jumlah askunu koriban minal masjidi?
Saya tinggal di Tinggal dekat dari dekat masjid. dari masjid. Oke. Misalkan saya cerita ke kalian, askunu qoriban minal qaryah injiliziyah. Saya tinggal dekat dengan kampung Inggris. Askunu qoriban minal qaryah injiliziyah. Korea Indonesia, Oke, kampung coba Ana Pare. tanya kalian satu persatu, kalian jelaskan ya kalian tinggal dekat apa gitu ya. Coba Bu Indri, aina taskunina? Jawabannya dekat dengan titik-titik gitu ya. Aina taskunina? Askunu qoriban minal markazi. 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 Benar nggak? Markaziyu. Apa sih? Minal. Pasar tuh apa sih pasar? Tuh. Suq pakai kof. Oh, salah. Askunu qoriban minasuqi. Qoriban minasuqi. Minasuqi. Saya tinggal dekat pasar. Askunu qoriban minasuqi gitu ya. Pasar suq pakai kof. Oh iya. Oke, sekarang ganti Pariki. Aina taskunu? Askunu qoriban minal lahza lubang buaya. Wah. Buaya itu bahasa Arabnya timsah pakai hak. Ya, Timsah. Monumen lubang buaya, Ustazah. Iya. Pokoknya buaya, sebenarnya lubang buaya kan nama tempat ya, jadi nggak usah dibahasa Arabin. Cuma pengen sekedar tahu aja kalau bahasa Arabnya buaya itu timsah. Timsah. Oh. Ya, Lubang pakai apa, hak. Ustazah? Lubang itu lahdi tadi benar tadi. Lahdi pakai lam, hak bersih sama dal. Kan tadi kan ada nih maaf kata mutiara utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Oh iya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya kan. Lahdi. Lam, hak sama dal. Oh iya. Berarti askunu qoriban minal lahdi timsah gitu. Saya tinggal dekat lubang buaya. Oh iya. Oke, kemudian di sini umuri, kulu ba'di, umuri. Di sini misalnya umuri salasuna sanatan. Tapi kita belum ke angka ya, nanti bab angka ada sendiri sih. Di sini cuma contohnya aja umurku 30 tahun. Umuri salasuna sanatan. Sanah itu tahun. Makanya biasanya kalau ada yang ulang tahun, happy birthday-nya bahasa Arab itu sanah helwah. Helwah. Iya, helwah itu sebenarnya manis, sweet, good, nice gitu-gitu. Jadi kalau permen bahasa Arabnya halawiyat kan manisan kan. Atau manisan yang lain misalkan halawiyat Turki, kan orang Timur Tengah tuh suka manisan ya. Cake-nya tuh manis banget pokoknya. Pernah dengar baklava Turki nggak? Iya. Nah itu halawiyat juga maksudnya. Tapi saya lebih suka halawiyat tuh Syam, karena halawiyat Syam tuh enak-enak, Masya Allah. Jadi pengen. Namanya halawiyat. Jadi kalau sanah kan tahun. Jadi kalau ada teman kita ulang tahun, orang Arab biasanya bilangnya bukan happy birthday kan, tapi sanah helwah. Itu yang kurang formal sebenarnya, yang santai ke temen gitu, sanah helwah gitu. Tapi kalau untuk yang ke formal di yang resmi gitu, orang Arab itu kalau pengucapan sukanya doa. Jadi biasanya kullu am wa antum bi khair gitu. Entah itu tahun baru, entah itu ulang tahun atau apa, pasti kullu am wa antum bi khair. Atau Idul Fitri juga pasti gitu kan, sering dengar kan, kullu am wa antum bi khairin gitu. Iya. Kullu am wa antum. Pakainya jadi am itu artinya tahun, sanah juga artinya tahun. Sama sinonim. Sanatun sama amun. Jadi kullu am wa antum bi khairin, setiap tahun berganti dan kamu dalam keadaan yang baik gitu kan. Kullu am wa antum bi khairin.
Kalau sana helwah, yaitu ya kayak happy birthday gitu. Oke. Umuri. Oke. Atali, kita lanjut. Nah, baru angka. Tapi kemarin udah bisa angka ya. Cuma yang penekanan di sini, kan bahasa Arab itu punya gender kan. Sampai di angka juga ada gendernya. Nah, sekarang kita fokus ke gendernya ya. Masih. Nah, jadi kalau kan kita tahu kan ada solihun, solihatun, tolibun, tolibatun. Nah, di gender juga ada. Jadi angka 1 bisa 1 buat sifatnya yang gender cewek atau kita sebut mu'annas, atau 1 sifat untuk gender yang cowok atau mudzakkar gitu. Karena di sini kolamun, ya kolamun kan nggak ada tak marbutohnya, nggak ada tuntunnya gitu. Jadi kolamun itu mudzakkar kayak kitabun juga. Jadi kalau satu pena kolamun wahidun gitu. Contohnya kayak tas nih ada hakibatun. Nah, nanti kalau hakibatun wahidatun gitu. Wahidatun. Oke. Angkanya di belakang bendanya ya? Benda dulu baru angka ya? Iya. Itu untuk angka 1 sama angka 2, tapi angka selanjutnya beda lagi. Oh gitu. iya. Cuma angka 1 sama angka 2 dia gitu. Jadi kita angka 1 dulu dia kolamun wahidun. Ayo kulu ba'di. Kolamun wahidun. Kolamun wahidun. Hakibatun wahidatun. Hakibatun wahidatun. Oke. Sekarang kalau 2, nah dia gini. Kan tadi kata kolamun kan. Terus kalau 2 gini. Kolamanis nani. Jadi nyambung. Itu kan hamzahnya hamzah wasal. Jadi nyambung. Kolamanis nani. Kolamanisnani. Nah, gitu. Jadi dia nyambung ya. Kolamanisnani. Terus yang hakibatun kalau dua tas kita bilangnya gini. Kan tadi hakibatun. Terus kalau 2 hakibatanisnatani. Hakibatanisnatani. Oke. Ya. Jadi kita 1 sama 2 wahidun isnani, wahidatun isnatani gitu ya. Oke, kemudian kalau salasun salah satu. Ayo wakulu ba'di. Salasun salah satun. Salasatun. Arbaun arba'atun. Arba'atun. Khomsun khomsatun. Khomsatun. Kenapa tadi saya bacakan angkanya dulu? Karena habis ini saya akan menjelaskan bahwa benda dalam bahasa Arab itu kan ada singular sama plural kan. Kayak kita buku kan book 1, kalau banyak books gitu kan. Terus kalau bahasa Indonesia buku sama buku-buku pengulangan kata gitu. Nah kalau bahasa Arab itu misalkan kitabun ya. Tapi kalau 2 kan kitabanisnani tadi. Tapi kalau 3 ke atas jadi kutubun gitu kan. Jadi nanti kita pakai kata-katanya mulai 3 ke atas pakainya kutubun gitu. Nggak bisa pakai kitabun lagi, udah ganti. Jadi kita harus memperhatikan dia mudzakkar atau mu'annas. Kalau kolam? Saya itu kita memperhatikan lagi apa bentuk pluralnya gitu. Kalau kolam dia gini, kolamun aklamun gitu. Ya. Ayo aku lupa di kolamun aklamun. Ya. Kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Ya, jadi kan ada tuh bahasa Inggris yang pas dia simple present ke simple yang verb 2 sama verb 3, dia tuh ada yang rapi, ada yang nggak rapi kan. Apa sih bahasanya namanya? Di bahasa Arab juga gitu. Ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Kalau yang rapi kan gini.
mu'minun, mu'minuna, muslimun, muslimuna. Itu rapi, ya kan? Apa sih bahasanya? Kalau rapi nggak rapi di bahasa Inggris itu? Irregular ya. Regular, irregular. Irregular verb. Nah, iya Irregular. itu ya benar. Jadi kalau yang reguler kan yang rapi kan. Jadi ada yang rapi yang mudah cuma muslimun, muslimuna, mukminun, mukminuna, solihun, solihuna gitu kan mudah kan. Nah, tapi kalau yang irregular yang gak rapi, ya udah kayak tadi itu kolamun, aklamun, kitabun, kutubun gitu. Jadi itu harus banyak membaca dan banyak tahu kan sama aja bahasa Inggris juga gitu kan. Gak ada kaidahnya tapi hafalan gitu. Iya. Kalau yang reguler, yang rapi kan tinggal nambahin apa kayak gitu loh pokoknya yang rapi gitu kan. Kalau di bahasa Arab yang rapi itu mudah banget, tinggal tadi kan muslimun, muslimuna, mukminun, mukminuna, solihun, solihuna kan gitu kan mudah, itu reguler. Tapi kalau kata benda tuh kebanyakan yang nggak berakal ya. Yang kata benda itu kebanyakan yang irregular kalau di bahasa Arab itu aturannya. Jadi kita harus banyak baca biar tahu. Dan Berarti dihafalkan. kalau Ya, jadi tiga pulpen berarti salasun aklamu, Ustazah. jadi kalau 3 pulpen, nah gini, ini agak banyak yang harus kita perhatikan. Yang pertama kan kita merhatikan bentuk jamak nih. Kita udah tahu, oh ya kolamun itu aklamun. Terus yang kedua, ketika 3 lebih dalam bahasa Arab itu sifatnya kebalikannya. Kalau aklamun itu mudzakkar, angkanya muannas, jadi saling melengkapi. Jadi waktu aklamun kita nggak pakai salasun, tapi pakai salah satu. Kan lucu kan? Jadi ada kaidahnya gitu. Selain kita memperhatikan bentuk jamaknya apa, malah kita tuker. Kalau bendanya mudzakkar, angkanya muannas gitu. Nanti kebalik juga. Kalau bendanya muannas, angkanya mudzakkar gitu dia. Oh, berarti salah satu aklamun ya? Iya. Aklamun. Nanti kita bacanya, tapi nanti kita belajar i'rabnya, harokatnya kan nanti. Tapi kalian tahu dulu cara bacanya gini. Salah satu aklamin. Salah satu aklamin. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Terus misalkan ada 3 orang muslim, ya udah kita bilang salah satu muslimin. Salah satu muslimin. Salah satu mukminin. Salah satu mukminin. Nah, kalau 3 orang muslimah berarti gini. Salah su muslimatun. Kan kalau cewek kan muslimatun. Nah, itu dia reguler juga, tinggal dipanjangin. Muslimatun, muslimat, segitu doang. Jadi gini, salah su karena muslimat itu cewek, berarti angkanya yang cowok. Salah su muslimatun. Gitu ya. Jadi kalau pendek dia 1 orang muslimatun gitu. Nah, kalau panjang dia jamak muslimat gitu. Mukminat, kan ada tuh di ayat Al-Qur'an. Muslimat, mukminat, qanitat, sajidat gitu-gitu kan. Abidat gitu. Itu dia jamak. Abidatun. Kalau taknya nggak dibaca, abidat kan gitu. Kalau taknya diwakafkan maksudnya. Abidat. Ya. Sebenarnya kita sering nemu kan itu di, makanya solihatun, solihat gitu. Solihatun, solihatun gitu aja. Kalau wakaf solihat gitu. Solihat. Kalau tas apa hakibatun jamaknya apa? Nah, tapi kalau hakibatun kan dia benda nggak berakal kan, makanya dia irregular tadi yang nggak rapi. Nah, hakibatun jamaknya hako ibu. Hako ibu. Ya. Oh, hako ibu jamaknya. Iya. Hakibatun hako ibu.
Itu lebih dari Batu, 3 ya toko. Ustazah ya? Lebih dari 3 ya? 3 dan lebih. Pokoknya yang masuk jamak kalau di bahasa Arab itu 3 udah mulai jamak, udah mulai plural, udah mulai jamak 3. 3 ke atas. 3-nya udah mulai, udah pakai jamak. Berarti kalau 2 tas apa kita menyebutnya? 2 buah tas. Nah, kalau 2 tas tadi hakibatanis natani. Nah, kan Oh. dia nyambung Hakibatan. sama isnatani. Isnaninya itu hamzahnya wasal, jadi masuk ke sa langsung. Hamzah yang di depan isnani, isnatani itu hamzah wasal. Kan kalau hamzah wasal itu yang dia nggak dibaca. Oke. Kalau menyebutkan nomor telepon, kita anggap dia muzakar aja. Ntar aja dulu, karena kita udah ketemu angka. Tapi sebenarnya di sini cuma belajar angka aja, tapi karena kita tahu kan ada mudzakkar muannas ya. Jadi itu nanti sebenarnya masih pertemuan ke berapa ya? Di atas pertemuan 9. Soalnya kan dia harus tahu bentuk jamaknya, terus harus menyesuaikan mudzakkar muannasnya gitu. Gak apa-apa, kita lanjut ya dari pengantar aja dulu pemanasan. 1 sampai 5 aja. Oke. Tali kita lanjut. Nah, di sini. Oke, selang-seling ya. Mulai dari ini cuma 4 dulu. Ya. Mulai dari Parki, terus gantian Bu Irin. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kam umruki? Umuri berapa tuh? Ishruna aman. Oke, tamam. Jadi tadi kan kita ketemunya sanatan, terus ini aman, artinya sama tahun. Oh. Ya, Jadi ya. sanah dua-duanya ya. Terus sanah tadi ya. Iya bisa. Sanah sama am. Ya, sama. Tapi bisa Sanah juga sama am, sama-sama tahun. kita umuri ishruna sanah gitu. Iya, bisa. Tadi yang slide sebelum-sebelumnya dia pakainya sanah. Terus ini pakai am. Oke, siap. Kullu am wa antum bi khair. Gitu. Iya. Oke, next kita masuk ke hiwar. Slide terakhir ini. Pariki Salim, Bu Indrinya Ahmad. Iqra'u. Coba dibaca, Nabda. Assalamualaikum. Ana Salim. Waalaikumsalam. Wa ana Ahmad. Hal tabhasu an baitin taskunu fi. Naam. Benar. Abhatsu an baiti au syaqqatin. Apa itu? Koryabatin. Koribatin minal jami'ati. Kam umruka? Umuri ishruna sana. Ana askunu qoriban min huna wa ad'uka ila ziyarati ahlan wa sahlan bik fil ayya waqtin. Saat tasilu bik. Sa'aidu apa tuh? Bima rifatik. Oke. Nanti gantian baca salam sama Ahmad, tapi kita tahu maknanya dulu ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hal tabhasu an baitin taskunu fih. Apa tadi artinya? Hal tabhasu an baitin taskunu fihi. Apakah kamu mencari rumah yaskunu untuk tinggal di sini? Yaskunu untuk tinggal. Terus jawabannya na'am. Ya. Na'am, abhasu an baitin. Saya mencari rumah. Nah, au syaqqatin. Syaqqah itu artinya apartemen. Rumah apartemen gitu. Au syaqqatin. Kulu ba'di syaqqah.
Syakoh gitu. Syakoh. 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 Qoribatin minal jami'ati berarti artinya Dekat qoribatin minal dengan jami'ati. kampus. Dekat kampus, di dekat Oke. kampus. Kan biasa mahasiswa kan Dekat nyarinya kosan rumah di sini rumah kontrakan, apartemennya juga kontrakan sewa gitu kan. Qoribatin minal jami'ati. Na'am abhasu an baitin au syaqqatin qoribatin minal jami'ati gitu. Terus ditanya umurnya, kam umur. Jadi kam itu artinya berapa? Kam gitu. Simple ya, cuma kam gitu. Bahasa Indonesianya berapa. Kayak hal. Apakah, bahasa Indonesianya apakah, panjang. Padahal bahasa Arab cuma hal gitu. Kam. Oke, berarti kam artinya berapa ya? Makanya kalau kita di pasar gitu ya, fisuk, nahnu fisuk, suk tadi kan pasar. Kalau nanya berapa ini, bikam hadza gitu, so, udah selesai gitu, bikam hadza gitu. Berapa ini gitu, misalnya bikam hadza, alfun 1000 gitu misalkan. Ya, kam umuruk berapa umurmu, umuri ishruna sanah. Nah, terus si Salim jawab, ana askunu qoriban min huna. Oke, ada yang tahu huna artinya apa? Di sini. Oke, di sini. Ada loh di YouTube terjemahan lagu yang ana huna wa anta hunaka gitu. Jadi ada terjemahan lagu-lagu Indonesia yang hits gitu, lagu pop sih. Terus terjemahan ke bahasa Arab gitu. Itu bagus banget buat tambah kosakata ya. Pernah dengar gak lagunya lumayan lama kok. Aku di sini, kamu di sana gitu-gitu. Itu nanti dijadiin bahasa Arab. Ana huna wa anta hunaka gitu. Ana huna, saya di sini, anta hunaka, kamu di sana gitu. Ada lagunya, nanti saya share linknya ya. Barangkali pengen denger lagu-lagu Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi ana askunu qoriban min huna. Iya, seru loh lagu-lagunya. Lagu bagus. Ya, yang ada ini juga lagu juga. Iya, jadi kan di kampung Inggris Pare itu ada kampung Arabnya juga. Nah, biasanya ada beberapa kelas kan, tiap kelas tuh ada lomba nerjemahin lagu gitu. Terus lagunya di-share di YouTube. Jadi ada lagu yang ini juga, dangdut zaman sekarang, dangdut pop itu yang apa ya? Pokoknya banyak di lagunya, nanti aja share linknya ya. Jadi ingat lagu itu, ana huna wa anta hunaka gitu. Ana askunu qoriban min huna, berarti maknahu saya tinggal dekat di sini. Oke. Dekat Wa dari ada sini. uka, jadi saya tinggal dekat dari sini gitu. Jadi Salim ini tinggalnya dekat kampus. Kan si Ahmad nyari rumah ya. Kemudian Salim ngasih informasi, ana askunu qoriban min huna. Saya tinggalnya dekat dari sini gitu. Wa ad'uka ila ziyarati gitu. Ad'u dari kata dakwah. Dakwah kan menyeru, memanggil ke jalan Allah atau memanggil ke kebenaran gitu kan, ila siratal mustaqim. Jadi ad'u tuh saya menyeru atau saya memanggil atau saya mengundang juga bisa. Jadi bisa kan kalau orang manggil bisa juga mengundang gitu. Jadi ini cocoknya saya mengundang kamu. Ana ad'uka. Wa ad'uka kan ini. Saya tinggal dekat sini dan saya mengundang kamu ila ziyarati gitu kan. Kalau orang Indonesia ziarah itu kan seakan ziarah kubur gitu kan. Padahal ziarah itu artinya berkunjung sebenarnya. Mau ziarah kemana? Berkunjung ke rumah, berkunjung ke tempat wisata kan juga berkunjung kan. Jadi ziyarati itu bukan ziarah kubur aja ya kan. Iya bukan, jadi bukan saya mengundang kamu untuk ziarah kubur, enggak gini. Saya mengundang kamu untuk berkunjung ke rumahku, maksudnya bahasa Arabnya ada uka ila ziyarati. Jadi sebenarnya ziarah itu berkunjung gitu. Berkunjung ya. Nggak harus ziarah kubur ya nanti ya. Kalau ziarah kubur harus ada tambahan kata kuburnya itu ziaratul kubur, baru ziarah kubur. Kalau ila ziyarati berkunjung ke rumahku maksudnya. Ada uka ila ziyarati gitu ya. Oke, kulu ba'di askunu qoriban min huna.
Askunu Askunu qoriban qoriban min min huna huna Wa ad'uka ila ziyarati. wa wa ad'uka ila ad'uka ila ziyarati. ziyarati. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ahlan wa sahlan. sahlan. Nah, jadi dia tadinya jelasin, saya tinggal dekat sini, saya ngundang kamu buat berkunjung ke rumah saya gitu kan. Ahlan wa sahlan. Jadi ahlan wa sahlan tuh selamat datang gitu. Terus ahlan wa sahlan bika, jadi selamat datang untuk kamu fi ayyi waktin. Fi ayyi waktin itu kapanpun gitu. Maksudnya dia menyambut kunjungannya kapanpun gitu. Fi ayyi waktin. Oh, Waktu itu kan waktin. Jadi bahasa Arabnya waktu juga waktin. Sama. Wakatun. Fi ayyi waktin itu ya kapanpun gitu. Terserah waktu apapun gitu. Waktin. Mm-mm. Oh iya, iya. Fi ayyi Saat waktin. tasilu bik. Saat tasilubik terus kata Ahmad kan dia diundang ke rumahnya kan, diundang berkunjung. Terus saat tasilubik, ya nanti aku hubungin gitu. Mau hubungin Salim yang udah nawarin berkunjung ke rumahnya gitu. Sa'idun bima'rifatik. Nah, itu kayak nice to meet you gitu. Sa'id kan bahagia gitu. Bima'rifatik mengenalmu gitu. Saya senang mengenalmu gitu. Apa bahasa Indonesia enaknya? Saya senang mengenalmu bahasa itu. Senang bertemu denganmu gitu lah. Senang mengenalmu gitu. Nice Itu to bahasa meet Indonesianya. you. Ya, nice to meet you. Sa'idun bima'rifatik. Gitu. Saya senang mengenalmu. Senang bertemu denganmu ya gitu. Sa'idun bima'rifatik gitu. Bima'rifatik. Ya, sekarang gantian tadi yang sekarang Bu Indri yang Salim ya, Pak Saya Riki yang Salim. Ahmad. Assalamualaikum, ana Salim. Waalaikumsalam wa ana Ahmad. Hal tabhasu ana baiti taskunu fi. Hal tabhasu ana hal tabhasu an baitin taskunu fi. Naam, abhasu an baitin aw syaqatin qaribatin minal jami'ah. Kam umuruk? Umuri ishrana sanata. Umuri ishruna sana. Ana askunu Ana askunu qoriban min huna wa ad'uka ila ziyarati. Ahlan wa sahlan bika fi ayyi waktin. Saat tasilu bik sa'idu bima'rifatik. Tamam. Wadih ya, wadih itu jelas ya, Pak. Mafhum bisa difahami ya. Oke, ini masih ada lanjutnya nggak? Oh, bentar. Kayaknya udah slide terakhir, Ustazah. Itu terakhir ya. Iya. Oke, slide yang kedua. Oh ya, al-jami'atu. Terus oh ya, al-jami'atu di sini kampus ya. Ya udah. Jadi nanti ada perbedaan antara al-jami' wal jami'ah. Pernah dengar nggak masjid jami gitu? Iya. Pernah. Nah, sebenarnya jami tanpa kata masjid dalam bahasa Arab artinya udah masjid agung. Jadi di Arab kalau ada al-ain al-jami, maksudnya dia nanya di mana masjid agung gitu. Jadi kalau jami tanpa tak, tanpa jami'atun, tanpa tunnya itu dia jadi masjid gitu. Makanya Al-Azhar itu ada jami Azhar, ada jami'ah Azhar, ada Universitas Al-Azhar, ada Masjid Al-Azhar gitu. Kita bilangnya jami Al-Azhar kan karena gede banget kan masjidnya. Jadi nggak usah masjid jami, di Indonesia kan masjid jami. Padahal jami sendiri artinya udah masjid agung gitu. Ya, jadi ada taknya jadi kampus, tapi kalau jami
Masjid Agung. Okay. Atali, next. Nah, di sini kita punya aina ya. Aina artinya di mana? Ainal maktabatu. Nah, kemudian di sini takou ya. Takou itu posisi atau bertempat gitu ya. Makanya di sini gambarnya maps kan. Nah, contohnya di sini bertempat. takou Madinatur Riyadh. Jadi Madinatur Riyadh itu lokasinya, lokasi sih enaknya. Lokasinya fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di Kerajaan Saudi Arabia. Takou. Jadi pakai kata kerjanya takou. Berlokasi gitu. Ya. Misalkan saya jelasin takou Madinatu Kediri fi Muhafadoh Surabaya. Fi Muhafadoh Jawa Asyarkiyah. Jadi kota Kediri itu berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Ya. Kalau Muhafadoh. provinsi tadi Muhafadoh. Muhafadoh. Takou Madinatu Kediri. Takou Madinatu Kediri. Madinatu Kediri. Fi Muhafadoti Jawa Asyarkiyah. Fi Muhafadoti Jawa Asyarkiyah. Muhafadoti Jawa Al-Syarkiyah. Ya, Jawa Timur ya. Minal Maghrib minal Masyrik ilal Maghrib gitu kan. Syarkun Asyarkiyah itu artinya timur. Nanti kalau Maghrib kayak Maroko itu kan dia paling barat. Nah, kayak dia Gorb gitu kan tempatnya terbit matahari timur, makanya dia masyrik ya. Terus tempat tenggelamnya maghrib gitu, waktu maghrib. Kayak minal masyrik ilal maghrib. Jadi Gorbun itu barat, Syarkun itu timur. Jawa Asyarkiyah, Jawa Timur. Jawa Al-Gorbiyah, Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah, Jawa Wusto, karena Wusto tengah. Jawa Wusto. Jawa Tengah, Wusto. Utara? Coba utara, timur, ini selatan itu Janubi, kalau utara Janubi. itu Shimalun, pakai shin, yaitu utara. Jadi Jakarta Shimali itu Jakarta Utara, Jakarta Al-Janubi, Jakarta Selatan, Jakarta Gurbi, Jakarta Barat. Jakarta Timur, Jakarta Syarqi. Gitu. Jakarta Syarqi ya. Nanti ada bab yang arah mata angin, tapi bab keberapa ya? Pokoknya ada nanti. Sampai ke barat laut, timur tenggara, selatan barat daya, semuanya ada ke bahasa Arabnya. Okay. Coba Aina Taqa'u Jakarta. Jakarta lokasinya di mana ya? Kan dia nggak masuk Jawa Barat kan, bukan Jawa Barat sendiri ya. Iya. Ini aja Aina Taqa'u Lubang Buaya. Aina Taqa'u Lubang Buaya. Takau Hinazah Takau Lubang Buaya. Lubang Buaya. Fi Muhafadoti Jakarta Al-Syarqiyah. Jakarta. Jakarta Timur, Ustazah. Lubang Buaya. Oh iya, Jakarta Timur. Jakarta Syarqiyah. Aina Taqa'u Monas. Muhafadoti tadi artinya apa? Muhafadoti. Muhafadoti itu provinsi dia. Oh, provinsi ya. Provinsi. Kalau Jaksel itu dia bilangnya kota ya. Berarti fi Madinati Jakarta gitu. Fi Madinati Jakarta Al-Syarqiyah. Asyarqiyah. Ya.
Oh. Aina Takau. taqa'u Monas? Monas, Monas. Takau, Madinatu, Fi Madinati fi Madinati Jakarta Pusat. Jakarta Pusat apa? Tengah. Kalau pusat itu Jakarta Al-Markazi. Markazi pusat. Al-Markazi. Jakarta Jakarta Al-Markazi. Al-Markazi. Monas Takau Apalagi fi ya? Madinata Jakarta Al-Markazi. Di Jakarta Aina taqa'u Ancol. Ancol Jakarta Utara. Utara. Jakarta Shimali. Taqa'u Ancol fi Madinati Takau Jakarta Ancol, Ashimali. Takau Shimali. Ancol di Jakarta. Takau Ancol fi Madinati Jakarta Asimali. Asimali. Oke. Asimali itu Kita sekalian pakai sim. ngabisin mufradatnya ya. Ya, oke. Sekalian mufradat lagi aja. Ini tadi apa Oke, Ustazah? nah di sini Ainal Maktabat. Al-Maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Oh, ya perpustakaan ya. Di mana perpustakaan ya artinya ya? Oh. Misalkan ditanya di mana perpustakaan, terus kita jawabnya bisa pakai takou tadi. Takoul maktabah. Contohnya perpustakaannya samping masjid. Kita bilang takoul maktabatu janibal masjid, gitu juga bisa. Lokasinya library itu samping masjid, gitu aja. Bisa. Jadi aina nyambungnya pakai takou. Nah, terus pakai kuliah. Kuliah itu sama kayak bahasa Indonesia sih, kuliah. Tapi di sini kuliah artinya fakultas ya. Jadi misalkan fakultas Dirasat Islamiyah, kan ada tuh ilmu-ilmu Islam ya teh. Kuliah tuh Dirasat Islamiyah. Kalau pendidikan tarbiyah ya kan, di Indonesia kan juga pakai kata-kata tarbiyah kan. Berarti Tarbiyah. fakultas pendidikan, kuliah tuh tarbiyah. Misalkan di sini contohnya saya belajar di fakultas, nah ini adrusu fi kulliyati gitu. Saya belajar di fakultas Al-Hausabah. Oke. Masih ingat nggak artinya hasub apa kemarin? Hasub, pertemuan pertama. Hasubun. Hasubun. Apa ya artinya? Hasubun. Apa ya? Dekatnya sama dekatnya fasal iftirodi. Matematika. Dekatnya matematika. Hasubnya dulu apa? Hasubun. Pertemuan pertemuan kedua kayaknya. Hasub. Yang fasal iftirodi. Mengajar. Tarbiyah atau dia? Hasubun. Apa ayo? Pertemuan kedua fasal iftirodi. Apa? Hasubun. Komputer dia atau laptop. Iya, tamam, sahih. Jadi ceritanya ini dia kuliah di Fakultas Al-Hausabah wal Maklumatiyah, itu kayak teknik komputer gitu. Maklumatiyah. Jadi teknik komputer gitu. Maklumatiyah itu sebenarnya informasi sih. Jadi saya juga bingung ini fakultas apa ya? Fakultas yang teknik komputer dan informatika. Ada nggak itu? Ada. Maklumat kan dari kata ilmu kan. Teknik komputer dan informatika. Karena ini masih fakultas kan, masih besar kan, bukan jurusannya kan. Kalau yang jurusan dia lebih spesifik lagi kan. Fakultas komputer dan informasi. Dan informatika. Iya itu. Jadi bahasa Arabnya adrusu fi kulliyatil hausabati wal maklumatiyah. Maklumatiyah itu dari kata informasi kan, pengetahuan kan, informasi. Jadi maklumatiyah, maklumat gitu. Oke. Kemudian mufradat selanjutnya qulu ba'di al-iltihaku. Al-iltihaku. Oke, jadi iltihak itu kayak bahasa kita kayak join. Join itu maksudnya saya bergabung gitu ya. Jadi tapi kalau ini dimasukin ke jumlah gini, iltihak tuh bil jami'ah itu maksudnya
saya bergabung atau saya masuk juga bisa. Saya masuk di kampus gitu. Iltahaqtu bil jami'ah gitu. Jadi misalkan saya menjelaskan nih, iltahaqtu bi Jami'atil Azhar. Maksudnya saya itu masuk di Universitas Al-Azhar gitu. Saya masuk gitu. Contohnya saya masuk partai juga pakai itu, iltahaqtu bil hizbi, misalkan masuk partai apa gitu. Atau ikut apa lagi? Bisa ikut, bisa join, bisa masuk. Pakai bahasa Arabnya iltihaku. Iltihaq. Bisa masuk Tapi ikut. bukan kayak masuk ke pasar gitu, bukan ya berarti? Bukan, kayak masuknya itu ikut. Iya, kayak ikut organisasi, ikut kampus, ikut kegiatan, ikut partai gitu. Itu kan nggak masuk ke kantor, tapi masuknya majas tuh, gabung gitu, kayak gabung atau join gitu, atau ikut. Oke. Contohnya kayak saya masuk kampus, maksudnya saya gabung belajar di kampus iltahaqtu bil jami'ah. Gabung di partai misalkan, atau gabung majelis pengajian, itu juga bisa pakai iltahaqtu gitu. Jadi iltihaq itu kata bendanya kan, joinnya. Tapi kalau udah masuk kata kerja, iltahaqtu. Jadi saya telah bergabung. Karena di sini bentuknya bukan yang kayak sebelumnya kan kita abhasu, askunu itu saya sedang. Itu kayak simple presentnya gitu kan, fi'il mudhari'. Kalau udah iltahaqtu dia udah lampau. Maksudnya sudah pernah bergabung. Dia fi'il madhi, kata lampau. Jadi saya sudah bergabung gitu artinya. Saya sudah masuk kampus. Jadi iltahaqtu bil jami'ati. Biasanya masuk apa lagi ya? Gabung partai, gabung komunitas, gabung gerakan, gabung pengajian juga boleh. Gabung di pengajian. Partai apa? Pengajian majelis, biasanya pengajian, majelis taklim gitu. Karena tempat untuk cari ilmu kan, majelis taklim. Kayak bahasa Indonesia kan? Iya. Iltahaqtu bil majelis taklim. Kan majelis sebenarnya kayak kumpul-kumpul tempat duduk. Nah, kalau duduknya untuk belajar, jadi bilangnya majelis taklim. Oh ya. Organisasi atau apa? Organisasi bisa munadzomah atau harokah. Kalau harokah lebih ke gerakan sih. Saya bergabung di gerakan mahasiswa misalkan. Kalau organisasi munadzomah. Oh. Saya bergabung di organisasi apa gitu misalkan. Iltahaqtu bil munadzomah titik-titik gitu. Ikut partai. Kalau partai hizbun pakai za temennya ro. Hizbun. Iltahaqtu bil hizbi, misalkan saya masuk partai apa gitu misalkan. Itu juga bisa pakai iltahaqtu. Iltahaqtu bil hizbin. Hizbi. Ya. Bil hizbi. Oke, mungkin mufradatnya sampai sini dulu. Tadi kita punya iltahaqtu, taqa'u, pokoknya kita sedikit-sedikit, yang penting ingat ya, taqa'u, iltahaqtu gitu. Oke, tadi apa bahasa Arabnya? Saya tinggal dekat sini. Askunu. Dekat dari sini. Askunu. Huna apa? Dekat tadi apa? Dekat tadi apa? Dekat. Askunu. Dekat. Sahabat. Karib, ya kan? Oh iya. Koriban. Ya, askunu koriban min huna. Saya mengundang kamu berkunjung ke rumahku. Apa tadi? Wow. Apa tadi? Saya mengundangmu berkunjung ke rumahku ya. Berkunjung ke kuburan tadi apa tadi? Wa adu'uka. Ziarah. Adu'uka ila ziyarati. Ziyarati. Ya, nanti diulang-ulang ya. Siap.
Oke, kita cukupkan sampai di sini. Hal indakum su'alun? Lah. Lah. Oke. Naktafi huna, naktafi itu kita cukupkan. Naktafi, kan kifayah kan cukup kan? Kifayah gitu. Naktafi kata kerjanya. Kita cukupkan sampai di sini. Nahtatim bilhamdalah, kan biasanya husnul khotimah. Dari kata khotimah, nahtatim itu kata kerjanya. Jadi nahtatim kita tutup. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah ilal liqa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.